Teman-teman, saya barusan baca tentang ada yang lewat di beranda itu teori jeruk nipis. Pernah ngebayangin nggak jeruk nipis itu kalau dipotong terus diperes gitu ya, dan rasanya pasti asem banget. Rasain nggak jeruk nipis yang hijau dipotong terus diperes terus kena lidah kita itu puasnya rasanya nyes. Jadi asam ya lidah. Nah teman-teman bisa ngebayangin nggak itu terjadi? Kalau benar-benar bisa ngebayangin, pasti lidah jenengan asam sampai ngilu-ngilu ke gigi gitu ya. Bener nggak? Pernah ngerasain nggak teman-teman sekarang? Kalau sampai udah ngerasain, berarti luar biasa. Sejatinya yang dia pengen omongan gini teman-teman. Jeruk nipisnya di mana, yang diomongin di mana, kita bisa ngebayangin, bahkan bisa sampai ngerasain lidah kita ngilu asem gitu ya. Nah, itu pun permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Contohnya ya tentang TikTok affiliate ya teman-teman ya. Contohnya tentang dunia perafiliatan ini. Kok kita sudah bikin video konten gak laku-laku? Kok kita sudah nge-live zang-zong aja gitu ya. Mau udah nyoba sana sini tetap aja closingan rendah. Nah, masalah satu belum selesai, bisa kena PL. Masalah PL belum beres, muncul lagi aturan nggak boleh nyebutin harga yang tidak sesuai, yang pancingan, misalkan harga 25.000, kita ngomongin harga 20 ribuan, ya isra oleh. Plus lagi sekarang view-nya makin susah. Didorong iklan pun boncos. Nah, jadi teman-teman, seakan-akan jadi TikTok affiliate pun juga permasalahan yang sangat bertubi-tubi. Kita coba sana sini tidak mudah, tidak bisa menghasilkan langsung sat-set. Tadi saya dengerin ada siapa tadi yang ngomong Ari atau siapa itu ya. Sabar teman-teman, kita jangan buru-buru. Saya dulu mulai juga dari 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, 1 juta sampai 100 juta itu juga tidak mudah, tidak gampang. Mulainya dari nol, dari sedikit. Lagi-lagi teringat, oh iya. Terus kemarin ada Bang Encel juga cerita bahwasanya akunnya yang tadinya udah stabil di kisaran sehari itu 1,8 juta atau berapa gitu ya. Tiba-tiba drop gitu kan. Bisa ke angka 500, bahkan 1 juta dan 500. Terus yang dilakukan apa? Harus ngiklan. Senior-senior kita yang sudah suhu-suhu pun ternyata juga ngiklan. Mas Haris Jenggot, beliau ngiklan sebulan sampai 22 juta. 20 juta lebih plus gitu ya. Dan ini terus masih testing. Kenapa? Karena terjadi penurunan gitu. Nah, teman-teman, ternyata setiap kita pun punya problem. Yang senior pun, yang sudah suhu-suhu pun, yang di atas pun, ternyata juga turun. Nah, kita, siapa yang masih pemula-pemula ini? Artinya apa, teman-teman? Setiap hal itu pasti ada timbul masalah. Dan itu semua lewat ketentuan Tuhan. Tidak serta-merta bahwasanya kita itu lepas dari masalah itu terus nggak ada hikmahnya. Selalu ada hikmah di baliknya, bener nggak teman-teman? Terus kacaunya nih, yang kacau gitu ya. Pada saat kita kayak jeruk nipis tadi, kalau yang pada saat kita kena masalah terus ngebayangin negatif, malas, pusing, kacau, keluarga jadi ngaco misalkan gitu ya. Terus sedih, ya tumbang. Nah sejatinya Tuhan memberikan masalah-masalah ini supaya kita kuat. Yang pasti skenario-nya Allah itu luar biasa, tidak tertebak teman-teman. Ya kalau saya runut ya sedikit ke diri saya gitu. Saya ini nggak ngerti sepak bola. Saya ini tidak ngerti paham bola. Tapi tiba-tiba anakku ikut sekolah bola, ikut latihan bola. Dan sekarang saya masuk di lingkaran di mana orang-orang pemainnya yang ex pemain timnas.
pemain-pemain Persija, Persitara, Persikota, PSMS, yang saya dulu cuman tampil di layar, tapi sekarang sehari, seminggu, bahkan 3 kali saya bisa jumpa dengan mereka-mereka di lapangan. Memang saya belum begitu kenal dekat karena yang saya jar move ke sini. Cuman yang saya bilang, gile, skenarionya Allah kok tidak tertebak ya. Begitupun TikTok, teman-teman. Gokil. Terus ada di ranah sepak bola juga. Saya dulu salah satu pengagum buku, pembaca yang cerita-cerita novel les Indonesia, contohnya Laskar Pelangi. Terus apalagi ya? Ya kurang lebih itu ya, Negeri Lima Menara gitu. Saya sangat paham betul sampai saya bisa ngebayangin imajinasi bahwa saya adalah orang-orang di dalamnya gitu ya. Dan kerennya film itu difilmkan ke bioskop, yang membuat itu salah satu sutradara Indonesia yang terkenal. Dan saya sangat sampai paham betul siapakah beliau, gimana karakter filmnya itu yang oke, keren, pemainnya juga, salah satu pemainnya itu juga saya paham ada di film lain gitu dulu. Terus kebawalah kayak, wah lah, alam bawah sadar saya untuk bisa kemana-mana gitu. Dan bahkan nama anak saya pun saya inspirasi dari anaknya beliau gitu. Dan gokilnya, skenarionya Allah berjalan lagi teman-teman. Anaknya beliau dan anak saya bisa dalam satu sekolah sepak bola. Bahkan saya bisa satu lapangan sama beliau tanpa kenal beliau sebelumnya, tanpa kontak beliau sebelumnya. Itulah dunia teman-teman. Bisa terjadi seperti itu. Ya. Nah, begitupun untuk affiliate teman-teman. Kenapa kita perlu istiqomain? Lagi-lagi ini proses perjalanan. Saya sendiri ngalamin nih. Ternyata ya tidak mudah gitu. Mendapatkan 10.000 itu aja ugal-ugalan, wangel. Padahal saat saya waktu itu saya coba-coba di awal-awal itu mantap sampai bisa tembus 300 tuh sehari. Kalau saya mungkin lebih gila lagi waktu itu gitu ya. Bisa lebih itu saya ngomonginnya profit, bukan omset ya. Bukan GMV gitu. Nah, saat ini ternyata akunku dulu yang menghasilkan itu malah berat abot. Untuk mendapatkan 20.000, 10.000 aja berat. Contoh nyatanya nih. Dari pagi dapat 7.000. Apakah saya nyerah? Tidak. Ya saya tetap kita main sebisanya. Walaupun memang di kepala nyunjutan juga, wah edan nih. Udah gue video, udah dorong iklan sono sini. Begini. Tapi ini non iklan ya yang closing ini. Sejatinya Tuhan memberikan masalah ke kita supaya kita terus kuat pondasinya. Dan kita harus memilihnya yang positif aja. Kalau berpikir yang negatif, teman-teman, remuk. Bener nggak? Kalau teman-teman berpikir yang negatif, aku tak rasain sendiri nih kondisi sulit. Sekarang tadi barusan ada juga yang orang WA, yang saudara, teman lama lah gitu ya, teman saya jarak jauh cerita, udah 4 bulanan, ekonominya susah, bahkan yang biasanya bisnisnya bahkan puluhan juta, ratusan juta pun loss 4 bulan, sepi senyap. Nawarin sana-sini proyeknya juga nggak kena. Ternyata perekonomian lagi goyang, tapi kita juga punya keyakinan bahwa Tuhan tidak tidur. Di setiap kondisi krisis apapun ada peluang. Teman-teman mungkin yang lahir 98 udah ada di dunia dan udah paham gimana gonjang-ganjing ekonomi saat itu. Tapi orang bisa makan aja, bisa hidup aja. Nah, sebagai seorang entrepreneur, seorang wirausaha, seorang pebisnis di TikTok affiliate gitu ya, kita harus melihat pasti selalu ada peluang di balik hal kesulitan, krisis, segala macam. Nah, itu yang coba ayo kita tanamin di teman-teman ya. Teman-teman yang sudah berhasil, ya jangan pelit, ditularkan knowledge-nya ke teman-teman junior-junior kita, kayak saya ini. Terus teman-teman yang sudah paham, boleh juga diberbagikan. Dan lagi-lagi yang bawah juga jangan cuma ngarepin, disuapin terus. Ayo kita coba, teman-teman. Kita nggak tahu titik mana. Dan itu proses perjalanan seperti itu, pahit, susah gitu. Dan nggak jamin bahwa sebulan, 2 bulan itu udah ada yang mau sukses berhasil, tapi nggak jaminan juga bahwa kita yang nyoba sebulan bahkan tahunan juga belum tentu. Lagi-lagi skenario Allah bermain. Yang perlu kita tanam dalam diri kita adalah bergerak, ikhtiar maksimal, tanam hal yang positif dalam diri. Karena nggak mumet jempalik penyakitan teman-teman. Bisa-bisa tumbang. Itu yang terjadi dunia persilatan. Nah, ini akunku kemarin satu ini stuck nih. Kemarin nggak tahu kenapa,
stuck biang. Tapi alhamdulillah sekarang hari ini non iklan ya, organik ketemu juga nih, dapat 21.000. Satu sisi tadi 7.000 berat banget ngangkatnya, itu dapat closing aja. Kemarin yang akun itu dapatnya 5.000. Padahal dulu ratusan ribu per hari. Nah itulah proses-prosesnya kita nggak tahu teman-teman. Kita bergerak aja. Bahkan ada yang zong kayak gitu-gitu ya. Itu dunia persilatan teman-teman. Kuat-kuatan iman, kuat-kuatan mental tempur kita, kekuatan mental baja. Itu yang perlu kita lakukan ya. Jadi TikTok affiliate juga tidak mudah teman-teman. Tidak mudah TikTok affiliate. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Bukan berarti kesempatan itu nggak ada. Selalu ada kesempatan sebenarnya. Tinggal titik mana. Bisa jadi aku nggak cocok di produk ini. Wah udah sampelku di belakangnya udah lumayan banyak nih. Sampai saya beli segala macam gitu ya. Tapi apa? Proses perjalanan tidak mudah ya. Gagal, jatuh. Nah tinggal kuat-kuatan gimana kuat-kuatan mental teman-teman. Oke, itu jadi aku tadi dapat cerita itu teman-teman. Intinya ya masalah datang, kita jabanin, kita hadapi dengan riang gembira, terus kita berpikir yang positif, jangan yang negatif-negatif. Oke teman-teman, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu kontennya teman-teman. Konten live, pilih yang mana yang terbaik, gas.